Jadi teman-teman semua, Anda sudah selesai diskusi di breakout room masing-masing. Nah, saya berharap setelah ini akan ada presentasi di tiap kelompok. Salah satu nanti share screen-nya, kemudian menyampaikan hasil diskusinya, terutama terkait problem dan pembagian tugasnya. Itu saja yang pokok ya. Jadi setiap kelompok ya kurang lebih maksimum 5-7 menit untuk menyampaikan hasilnya, nanti baru kita berikan komentar ya. Saya berharap yang disampaikan adalah hasil diskusi original dari setiap masing-masing breakout room ya. Jadi tidak perlu Anda rubah dulu, tapi setiap masukan di setiap kelompok tentunya bisa dicatat oleh semua kelompok ya. Tapi yang dipresentasikan mohon yang originalnya dulu. Original hasil diskusi Anda. Nanti di LMS saya menuliskan kelas A ini dikumpulkan hasil pertemuan satunya ini jam 7 malam ya. Nanti di hasil yang jam 7 malam ini silahkan dilakukan revisi-revisi seperlunya terkait dengan informasi yang Anda peroleh selama diskusi ini ya. Begitu. Nah, saya berharap setiap kelompok bekerja dengan kelompoknya masing-masing supaya kita bisa mendapatkan peta atau gambaran setiap kelompok itu kemampuannya sampai mana ya. Kalau antar kelompok berdiskusi nanti kita tidak tahu setiap kelompok sebetulnya sudah paham betul apa tidak ya. Jadi mohon untuk rule of game dari PBL ini bisa dilakukan supaya kita bisa mendapatkan manfaat ya. Setiap kelompok mendapat manfaat dan nanti antar kelompok bisa mendapatkan manfaat dari hasil diskusi masing-masing ya. Oke, baik, kita mulai dulu kelompok 1. Silahkan siapa yang akan melakukan presentasi. Saya mau izin share screen, Pak. Monggo. Oke, silahkan Mbak Anastasia. Oke. Ya, yang problem ya ini sudah dikelompokkan. Oke. Baik. Oke, yuk ke bawah dulu, ke bawah saja. Nanti nanti dibahasnya belakangan aja. Sudah oke. Ya. Problemnya silahkan disampaikan, Mbak. Dibacakan maksud saya. Untuk problemnya itu yang pertama, terapi amlodipin 5 mg ini tidak efektif untuk menurunkan tekanan darah pasien karena dapat dilihat tekanan darah tekanan darah pasien ini belum terkontrol. Lalu yang kedua itu pasien tidak habis dalam mengkonsumsi antibiotik, yaitu di sini antibiotiknya adalah cefixime. Lalu yang ketiga, pasien ini terjadi duplikasi obat, yaitu obat anti nyeri golongan NSAID, yaitu keterolak dan Voltaren. Lalu yang keempat, pasien ini ingin membeli X4G sebanyak 3 dus tanpa melihat hasil dari monitoringnya. Lalu yang kelima, redoxon di sini karena mengandung vitamin C, terjadi interaksi antara obat golongan NSAID yang mana dapat mempengaruhi absorpsinya. Begitu, Pak. Oke. Baik, saya beri komentar sedikit ya. Nomor 1, terapi amlodipin 5 mg tidak efektif untuk menurunkan tekanan darah pasien. Apakah sudah ada solusinya? Belum ada, Pak, karena kita rencananya mau lihat lagi dari lifestyle-nya untuk memastikan bahwa apakah benar obatnya tidak efektif atau lifestyle pasiennya yang membuat obatnya jadi tidak efektif, seperti itu. Oke, coba dibaca soalnya lagi ya. Dia mendapatkan obat amlodipin kan beberapa waktu yang lalu kan, betul nggak? Ya, coba ya. Jadi pasien telah menderita hipertensi selama 6 bulan dengan obat yang pernah digunakan sebelumnya yaitu amlodipin.
Sedangkan settingnya hari ini dia datang membeli obat dan baru pertama kali menggunakan obat ini. Artinya apa? Yuk, kelompok 1. Artinya apa? Pasien telah menderita hipertensi selama 6 bulan dan dia selama ini menggunakan amlodipin. Tapi hari ini, ibaratnya ya, Anda settingnya, dia membeli resep X4G dan dia baru pertama kali menggunakan obat ini. Artinya apa? Kalau itu Anda gabungkan antara cerita awal dengan kondisi obat yang sebelumnya pernah digunakan untuk hipertensi. Ayo. Jadi tadi dari kelompok kita itu berpikirnya gini Pak, kan sebelumnya dia dapat amlodipin 10 mg, terus Betul. udah dia gunakan, tapi sekarang dia datang dengan terapi yang kombinasi. Jadi dari menurut di hasil diskusi kami berarti obat yang sebelumnya ini tidak efektif, makanya diresepkan oleh dokter obat kombinasi. Betul. Anda betul mengatakan terapi amlodipin tidak efektif, tapi kan solusinya sudah ada. Dia mungkin ke dokter dan dia mendapatkan terapi yang lain, betul kan? Betul nggak? Ya, betul. Nah, memang tidak efektif, tapi dia sudah mencari solusi. Buktinya apa? Dia mendapatkan obat yang lain dengan resep dokter, ya. Jadi yang nomor 1, kita coba nanti dikoreksi, nanti didiskusikan lagi ya. Oke, nomor 3 ya, nomor 3. Apakah duplikasi itu terjadi setiap saat? Hanya tanya aja dulu. Dan mengkonsumsi ketorolak dan Voltaren itu apakah menjadi problem? Nah, itu aja dulu kan. Pasien mengkonsumsi duplikasi obat anti nyeri yaitu ketorolak dan Voltaren, itu problemnya di mana? Gitu. Maksudnya problemnya di mana? Anda lihat kapan dia menggunakan Voltaren, kapan dia menggunakan ketorolak, coba diamati dulu. Kalau duplikasi itu adalah sebuah problem, problemnya di apanya? Sudah terpikirkan belum tadi? Belum ya mungkin ya? Di situ di soal itu dikatakan bahwa selama WFH pasien sering mengeluh pegal-pegal dan minum Voltaren untuk mengatasinya. Aha, betul. Nah, sedangkan pasien juga 2 minggu yang lalu mengalami ISK, mendapatkan obat ketorolak 10 mg 2 kali tablet per hari bila nyeri. Jadi ketika nyeri sama pasien WFH dan mengalami pegal-pegal, pasien mengkonsumsi Voltaren dan ketorolak. Iya. Oke, itu Pak. Nah, betul. Tapi periodenya kan nggak lama ya? Iya, Pak. Nah, itu ya. Tolong itu kan, ini kan seolah-olah kalimatnya ini dia mengkonsumsi ketorolak dan Voltaren ini cukup panjang gitu. Ya. Padahal kenyataannya kan mengalami ISK-nya baru 2 minggu yang lalu. Sementara masalah penggunaan Voltaren kalau pegal-pegal sudah dilakukan, tapi tidak ada keterangan memang apakah Voltaren diminum setiap hari ya. Tapi asumsi saja kan bila pegal-pegal kan tadi. Ya, artinya di sini kalimat ini bagi yang membaca secara tulis, kesannya pasien ini mengkonsumsi ketorolak dan Voltaren itu terus-menerus. Nah, ini yang menjadi tidak pas dalam problem ini ya. Jadi tolong rumuskan problem yang memang itu. Bukankah meminum ketorolaknya itu kan belum lama ya, belum lama. Sedangkan Voltarennya memang sudah digunakan selama WFH dalam kondisi tertentu. Nah, silahkan rumuskannya ya, dirumuskan. Oke, redoxon mengenai absorpsi NSAID karena mengandung vitamin C. Oke, tidak ada masalah sih. Tidak adakah problem lain yang terpetakan? Atau tiba-tiba terus punya ide?
Oke, belum ada ya? Oke. Belum ada Pak Belum sejauh ada ya. ini. Oke, enggak apa-apa. Oke. Baik, informasi yang saya berikan di kelompok 1 ini bisa dicatat dulu oleh kelompok yang lain termasuk kelompok 1. Tapi mohon tidak merubah originalitas yang dipresentasikan supaya saya menjadi tahu kelompok ini apa yang belum bisa dilihat dalam waktu sekitar 35 menit begitu ya. Oke Mbak, terima kasih untuk presentasinya. Silahkan di off dulu. Kita ke kelompok 2. Yuk silahkan kelompok 2. Silahkan kelompok 2 yang akan presentasi siapa? Saya ya Pak, izin Oke, share screen. silahkan Mbak. Dibesarin bisa Mbak? Sebentar Pak. Sudah terlihat ya teman-teman. Ya, sudah. Dari kelompok 2 itu yang Problem. penulisan problem dalam soal pemicu. Yang pertama, obat yang sudah digunakan yaitu amlodipin 10 mg 1 kali sehari tidak adekuat untuk menurunkan tekanan darah pasien karena rata-rata TD mingguan pasien itu masih 140 per 100 mg mmHg. Kemudian penggunaan antibiotik cefixim untuk mengatasi ISK tidak dihabiskan oleh pasien. Yang ketiga, penebusan X4G lebih banyak dari yang diresepkan dokter dengan alasan pasien menggunakan obat tersebut untuk sebagai persediaan. Kemudian yang keempat, yang selain obat, yaitu pola makan pasien masih sembarangan. Ini lalu yang kelima, pasien sering melakukan video conference melalui Zoom atau Google Meet selama 4-5 jam per hari. Ketika melakukan video conference itu, dia juga melakukan ditemani dengan makan camilan. Oke. Sudah, Baik. sekian Pak. Ya. Oke, baik. Yang nomor 1 tadi kurang lebih sama ya dengan kelompok sebelumnya ya. Walaupun sebetulnya sudah ada solusinya dengan dia berkomunikasi ke dokter dan mendapatkan resep baru ya. Di intinya sama ya. Nanti apakah ini sebuah problem nanti, karena kalau itu sebuah problem kan harus ada solusi. Padahal solusinya kan dia sudah beli obat dengan resep baru ya begitu. Nah ini penebusan X4G lebih banyak yang diresepkan dengan alasan pasien menggunakan obat tersebut sebagai persediaan. Pertanyaannya adalah apakah pasien sudah membeli? Belum Pak, masih berencana. Bermaksud ya kan beda ya. Iya. Ini nanti kata-katanya coba ditata ulang ya. Nah sekarang nomor 4 dan 5 ya. Saya mau tanya ya, misalnya Anda jadi orang yang ada di kelompok ini ya, di cerita ini ya. Anda orang awam, apa yang salah dengan dia pola makan pasien masih sembarangan ini? Apa yang salah bersama rekan kerjanya? Termasuk nomor 5, apa yang salah? Problemnya di mana? Ayo kaitkan dengan Anda bisa kaitkan dengan penyakit yang dia derita atau obat yang dia gunakan atau apapun. Karena kalau seperti ini kan ini lifestyle biasa. Bagaimana Anda menyatakan problem terkait lifestyle? Coba berpikir sebentar kelompok ini. Nomor 4 dulu aja. Nomor 4 Anda mengatakan masalah sering beli seafood dan sebagainya. Oke. Setiap akhir pekan makan di all you can eat. Apa yang salah di sini dan kaitkan dengan kondisi pasien? Yuk. Kaitkan dengan kondisi pasien. Apa kira-kira?
Yuk, kelompok 2 mikir dulu. Kaitkan dengan kondisi pasien. Permisi Pak Yosef, izin menjawab. Silahkan. Kalau dari kelompok kami itu, sepemahaman kami, pola makan pasien seperti yang sembarangan ini, seperti seafood, lalu misalkan daging itu juga memicu peningkatan tekanan darah pasien. Nah, itu. Berarti kan kurang kata-kata apa? Pola makannya tidak pola makannya itu bertentangan dengan pengobatan penyakit hipertensi, toh. Kan gitu. Makan sembarangan dan sebagainya. Terus yang nomor 5 apa? Nomor 5 itu apa? Dia pekerjaannya berat dan dia masih meeting makan camilan. Makan camilan kan Anda bisa bayangkan macam-macam. Potatoes, mengandung kadar garam tinggi, ya kan? Kan gitu. Nah, 4 dan 5 ini kan bisa Anda kaitkan dengan hipertensinya dia. Kemudian apa? Resiko untuk peningkatan berat badannya dia. Kan gitu. Nah, ini tolong dilihat lagi lebih jauh ya. Makan camilan kan bisa Anda interpretasikan makan camilan itu tidak ada makan camilan yang rendah garam, itu kan nggak ada, kan tinggi ya. Jadi nanti kaitkan dengan hipertensinya. Atau mungkin kalau Anda melihat, wah ini memakannya ada yang nggak sehat nih yang terkait dengan obat, ya bisa jadi Anda suatu saat ketemu. Kalau nggak ketemu, yang sudah terlihat ya tidak cocok dengan dia penyakit hipertensinya. Itu seperti itu. Ya, oke. Baik, Pak. Nah, itu. Yang bawah apa? Saya tadi lupa yang kelompok 1. Yang tugasnya apa? Tugas sudah atau fisiologi, terus ke bawah. Hal-hal yang belum pembagian tugas. Ini pembagian tugas mandirinya. Nanti dikasih dalam kurung mahasiswanya siapa ya. Jadi bukan terus cuman tugas saja, tapi dalam kurung mahasiswanya siapa ditulis ya. Karena minggu depan setiap mahasiswa atau dalam kelompok kecil mahasiswa itu sudah membawa hasil tugasnya ya, dan untuk didiskusikan dulu dan nanti dikumpulkan bersama yang form pertemuan 2 ya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang sudah ditulis di sini, patofisiologi, algoritma, mekanisme obat dan interaksi obat, itu tugasnya ditulis oleh masing-masing mahasiswa yang mendapatkan tugas. Ya, tidak usah terlalu banyak, tapi singkat saja. Ya, 2 halaman, 3 halaman itu cukup. Jangan sampai membuat makalah yang panjang lebar, nggak usah. Ya. Yang penting Anda belajar apa, ditulis di situ, diberi keterangan secara ringkas. Sehingga tujuannya memang tidak untuk membuat makalah, tapi paling tidak menjadi guideline Anda. Nanti kalau membuat makalah ini arahnya ke sini, referensinya apa ya, itu seperti itu. Baik. Sebentar Pak, berarti misal yang tugas mandiri itu patofisiologi dan algoritma terapi hipertensi, berarti misal dalam kurung saya dan siapa gitu. Betul, ya Pak, nama. Yes, itu 2 orang itu nanti di satu paper misalnya 2 halaman gitu ya, diberi nama 2 orang itu. Ya, baik, terima kasih Saya Pak. tuh tertarik dengan kata-kata interaksi obat yang akan digunakan. Tapi kok Anda bicara ingin belajar interaksi, tapi kok nggak ada problem interaksi ya? Saya hanya bertanya aja nih. Anda belajar interaksi, tetapi dalam problem Anda nggak nyorotin interaksi. Loh, kenapa? Oh iya Pak, belum ditulis. Oke, tutup ya. Di close ya. Oke, sudah cukup. Yuk kelompok 3 silahkan. Kelompok 3 silahkan. Sebentar, saya tak ke kamar mandi sebentar. Oke, silahkan kelompok 3.
kelompok 3 silahkan. Ya. Kalau dari kelompok 3, problem dalam soal pemicu yang kami rumuskan, yang pertama adalah pasien baru pertama kali menggunakan obat X4G dan ingin membeli 3 dus X4G untuk menyimpannya. Dan yang kedua, apakah penggunaan X4G seperti dosis, aturan pakai, dan lain-lain itu tepat untuk pasien mengatasi tekanan darah yang sebelumnya belum bisa terkontrol oleh penggunaan amlodipin. Selanjutnya yang ketiga, pasien tidak patuh dalam mengkonsumsi obat-obatan ISK. Yang keempat, pasien belum mengerti terkait pengobatan ISK, terutama cara penggunaan antibiotik cefixime. Yang kelima, gaya hidup pasien yang tidak sehat dapat mempengaruhi pengobatan dari riwayat penyakit saat ini. Dan yang terakhir itu, pasien menggunakan obat yang berlebih. Oke, baik. Lihatin yang nomor 1 lagi, nggak kelihatan. Ya. Pasien baru pertama kali menggunakan obat X4G dan ingin membeli 3 dus X4G. Ini masalahnya di mana ya? Pasien kalau dari kelompok kami itu kan untuk resep dari X4G itu kan hanya 28, Pak. Tapi pasien ingin menyimpan lebih, Pak. Jadi menurut kelompok kami kurang edukasi terkait pembelian obat gitu, Pak, cara pendapatan obat. Kurang edukasi itu kan solusi yang akan Anda berikan, Pak. Kan solusi. Iya, Pak. Udah. Kan edukasi itu kan solusi, bukan problem. Ya, itu ya, catat dulu ya. Baru pertama kali menggunakan obat X4G, ya bukan problem dong. Ya, kecuali Anda menuliskan pasien belum tahu cara pakai obat X4G karena baru pertama kali menggunakan. Nah, itu beda lagi ya. Kalau baru pertama kali ya sah-sah saja. Nah, tapi karena kalimatnya digabung dan ingin membeli 3 dus X4G, tentu harus ada kata-kata lain kan. Ya, belinya hanya 28, itu resepnya. Tapi dia bermaksud membeli 3 dus lagi untuk persediaan. Ada reasoningnya mungkin supaya dia nggak usah pergi-pergi. Tapi kalau itu menjadi sebuah problem, apa yang menjadi problem dari itu? Kan gitu. Ya, ini tolong dicerna lagi nanti ya. Kemudian nomor 2, apakah penggunaan X4G tepat untuk itu problem atau pertanyaan kamu? Ya, ini problem ya, atau pertanyaan? Kan beda ya. Kalau misalnya Anda menulis nomor 3, pasien tidak patuh dalam mengkonsumsi obat-obatan ISK, oh itu problem ya. Tapi nomor 2, Anda memulai dengan kata tanya, apakah itu problem ataukah kalimat tanya? Yuk, gimana kelompok ini? Kalau dari kelompok kami itu maksudnya itu ingin merumuskan masalah apakah penggunaan X4G ini tepat atau tidak, Pak. Kayak gitu maksud dari kalimat itu sebenarnya. Dia baru pertama kali pakai. Kan hari ini dia belum minum. Bagaimana tiba-tiba menjadi sebuah problem? Kalau ini dikaitkan dengan pasien belum tahu tentang aturan pakai, masih bisa dipahami karena baru pertama kali. Bisa diargumentasikan begitu, Pak, baru pertama kali. Dia beralih dari AMLO ke X4G. Dia nggak familiar, mungkin dia nggak paham tentang aturan pakai atau mekanisme atau apapun boleh Anda sebutkan. Tapi kalau apakah tepat untuk mengatasi tekanan darah, ya kita nggak tahu. Wong ini baru datang ke apotek untuk beli kok. Kan nggak tahu. Ya, bisa paham nih kelompok 3 ini ya. Bisa paham? Bisa. Nah, itu dulu. Terus, pasien tidak patuh dalam mengkonsumsi obat-obatan ISK. Obat yang mana? Obat yang mana? Yang antibiotik, Pak, yang cefixime. Nah, mbok ditulis tidak patuh dalam mengonsumsi obat cefixime, gitu. Tapi apa bedanya dengan nomor 4? Oh iya, Pak, harusnya dijadiin satu karena
Bagaimana 3 dan 4 itu nanti dijadikan satu supaya efisien. Gaya hidup berupa pola makan pasien yang tidak sehat, ya tadi di bawah belakangnya ya, mungkin tidak mendukung apa, ya, tidak mendukung pengobatan hipertensi atau tidak kondusif untuk penyakit hipertensinya atau apapun ya. Pasien menggunakan obat berlebih. Obat apa yang digunakan berlebih? Yuk. Kalau dari pencerahan singkat itu, kami mendapatkan bahwa kandungan dari redoxon itu sudah termasuk vitamin D, Pak. Tapi pasien juga menggunakan vitamin D 2 kali seminggu sebanyak 1000 UI, Pak. Jadi ada 2 zat aktif yang sama, sehingga kami juga belum mengetahui informasi soalnya, Pak, berapa kandungan dari vitamin D yang boleh digunakan. Jadi takutnya pasien ada obat berlebih. Ya, kalau misalnya yang sudah temukan itu, Anda bisa berlebih dalam arti redoxon setiap hari plus vitamin D yang 2 kali seminggu, itu pada hari tertentu kan dipertanyakan, mungkin ada problem apakah terjadi over supply vitamin D atau tidak, kan gitu toh. Itu problemnya kan itu harus dicari kan, itu suatu problem. Ada saat tertentu di mana pasien mengkonsumsi obat, 2 obat dengan kandungan yang sama, kan gitu ya, dengan 2 kandungan yang sama kalau Anda melihatnya seperti itu. Oke. Lalu bawah anunya, hal-hal yang diketahui yang belum diketahui. Nah, ini Anda belajar mau tanya tentang interaksi, mau belajar tentang interaksi, tapi di sana nggak ada keterangan interaksinya, gitu, nggak ada problemnya itu terkait interaksi. Itu yang harus dicek ulang ya, apakah problem saya sudah memuat interaksi obat. Kalau nggak memuat interaksi, kenapa belajar interaksi, kan begitu. Jadi harus matching antara problem dengan hal-hal yang belum diketahui, itu harus matching. Anda nggak tahu tentang, Anda mengatakan problemnya ada interaksi antara obat redoxon misalnya dengan imbus misal. Nah, Anda maka belajar interaksi. Apakah tentang interaksi obat antara multivitamin dengan yang imbus tadi, misalnya demikian. Nah, itu Anda belajar tentang itu, Anda pelajari apakah ada interaksi, karena dia menggunakannya setiap hari, begitu. Nah, ini hal penting ya, tapi sama sekali Anda tidak menduga itu sama sekali ya. Oke, baik. Oke, saya rasa sudah cukup. Baik, kelompok berikutnya. Maaf Pak, ingin bertanya. Kalau terkait yang interaksi obat tuh, boleh nggak kalau kita di problemnya itu bilang karena pasien mengkonsumsi cukup banyak obatnya, jadi kemungkinan akan terjadi interaksi obat. Potensial interaksi ya? Iya. Ya, tapi kalau bisa disebutkan, Mbak. Nanti disebutkan, kan ini nanti perbaikan sampai jam 7 malam, ya itu disebutkan antara apa dan apa dan apa. Kalau sehari ini hanya nulis potensial interaksi bisa dipahami jam ini ya. Tapi kalau nanti malam harusnya ada keterangan apa dan apa yang potensial interaksi. Gitu. Ya. Itu di bagian problem ya, Pak? Problem, ya. Problem. Cukup hanya antara ini dan ini atau kayak Loh, ya terserah. Interaksinya yang interaksinya mana sampai mana gitu loh. Oh, baik Pak, terima kasih. Oke. Baik, kelompok berikutnya. Kelompok 4. Ya, dibaca dulu. Silakan, yuk dibaca dulu. Maaf Pak, penulisan problem dari kami itu yang pertama, pasien baru pertama kali menggunakan X4G, kemudian pasien bermaksud untuk membeli S4G sebanyak 3 dus untuk persediaan. Kedua, pasien menggunakan amlodipin 10 mg 1 kali sehari selama 6 bulan, namun tidak mampu menurunkan kadar tekanan darah pasien.
Tekanan darah pasien bervariasi dengan rata mingguan 140/110 mmHg. Ketiga, pasien menggunakan obat Voltaren 50 mg dan ketorolac golongan NSAID yang mana dapat memicu peningkatan TD. Pasien tidak tuntas mengonsumsi cefixime yang merupakan antibiotik, yaitu hanya diminum 2 hari. Pasien menyimpan cefixime yang tersisa dengan harapan dapat digunakan kembali jika ISK kambuh. Kemudian kelima, pasien menggunakan redoxon triple action dan imbus setiap hari selama 3 bulan terakhir. Kemudian yang keenam, pasien memiliki lifestyle sedentary dan pola makan yang buruk. Oke, yang nomor 1 tadi sudah sama ya dengan yang kelompok lain, nomor 2 juga sudah. Ya, ini menarik di nomor 3 ya. Oke, yang mana dapat memicu peningkatan tekanan darah. Tapi tolong dilihat nanti secara detail karena dia hanya menggunakan bila perlu ya. Jadi tolong dilihat apakah penggunaan bila perlu itu dapat memicu peningkatan tekanan darah ya, nanti dicek dulu. Lalu tidak tuntas minum cefixime. Oke. Tuntas tapi tidak tuntas ya. Setiap hari sama 3 bulan terakhir ya, ini redoxon triple dan imbus setiap hari sama 3 bulan terakhir. Jadi nah ini sebenarnya itu penggunaan 3 bulan terakhir itu akan berdampak pada apa ya. Kalau hanya menggunakan redoxon triple action dan imbus setiap hari selama 3 bulan itu menurut saya itu bukan sebuah problem kalau tidak ada ikutannya apa. Jadi misalnya Anda mengatakan menggunakan multivitamin dan imbus setiap hari itu ternyata terbukti tidak meningkatkan sistem imun, lah itu sebuah problem ya. Kalau Anda mendapatkan informasi itu misalnya, itu sebuah problem. Atau penggunaan multivitamin dan imbus setiap hari ini bisa potensial menurunkan misalnya metabolisme dari obat yang baru akan diminum lagi, jadi potensial yang akan datang kalau ini tetap diminum untuk obat yang baru digunakan. Nah, ini hal yang penting juga menjadi problem yang perlu dicermati. Tapi kalau hanya minum saja ya nggak ada problem, kecuali Anda mengatakan tidak mendukung sistem imun dan sebagainya, itu seperti itu. Terus pasien memiliki lifestyle sedentary dan pola makan yang buruk. Oke ya, lifestyle sedentary dan pola makan yang buruk saya rasa betul itu adalah sebuah problem juga. Oke ya, bawahnya hal-hal yang belum diketahui apa? Nah, ini interaksi ya. Jadi interaksi ini Anda belajar interaksi tapi tidak menyebutkan kemungkinan interaksi pada problem. Nah, ini hal yang ini belajar interaksinya banyak nih, 2, 3, 4, 5. Tapi sama sekali tidak memberikan problem pada wilayah interaksi. Ini tolong dicek ulang ya. Oke, baik, ada pertanyaan kah? Cukup? Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Misalnya kalau kita ternyata setelah mencari informasi tentang interaksi obat itu ditemukan interaksi, berarti kita perlu tambahkan di bagian problem ya, Pak? Oh, boleh. Setelah mendengarkan informasi di sini, diskusi di sini, nanti sampai jam 19 silakan setiap kelompok dalam kelompoknya merevisi kalau memang dianggap tidak tuntas gitu ya, dalam diskusi 35 menit tadi nggak tuntas ya harus direvisi gitu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi Anda kan nggak cukup waktunya, memang hanya untuk menemukan problem dalam 2 jam itu kan nggak cukup. Ya, baik Pak. Pak, kemudian untuk seperti yang tadi tentang
penggunaan imbus selama 3 bulan selama 3 bulan itu berarti bisa kita jadikan problem jika misalnya kita buat menjadi penggunaan imbus selama 3 bulan dikhawatirkan dapat menimbulkan autoimun, misalnya seperti itu ya. Kalau itu bisa, mau pakai kata dikhawatirkan juga bisa ya. Itu sebagai sebuah apa, kalau tapi tanda petik ya, kalau memang ada referensi yang mendukung ya. Kalau ada referensi yang mengatakan misalnya penggunaan imunomodulator setiap hari diduga tidak efektif, ya itu Anda bisa menyebutkan sebagai sebuah referensi. Kan kita sedang belajar apakah ini apa benar apa tidak. Nah, semua kemungkinan bisa dibicarakan sepanjang ada referensinya ya, sepanjang ada referensinya boleh ya. Kan termasuk imunomodulator kan ini, produk ini. Baik, terima kasih Pak. Gitu. Oke, baik, silahkan lagi yang kelompok 5, silahkan. Baik Pak, saya izin share screen. Oke, problem. Ya, silahkan dibacakan. Baik Pak, saya akan bacakan dari kelompok kami itu untuk problemnya. Yang pertama, itu pasien menghentikan penggunaan antibiotik cefixime untuk ISK-nya setelah merasa sembuh 2 hari. Kemudian yang kedua ada pasien mengkonsumsi vitamin redoxon imbus setiap hari selama 3 bulan terakhir dan vitamin D3 1000 IU 2 kali seminggu. Kemudian yang ketiga ada pasien baru pertama kali mengkonsumsi Exforge dan ingin melakukan konseling. Kemudian yang keempat itu pasien ingin membeli sekaligus 3 dus Exforge untuk persediaan. Kemudian yang kelima pasien mengalami obesitas. Enggak usah ya, ke atas lagi aja ya problemnya tadi ya. Dengan saya sudah masa sembuh, oke, nomor 1 oke. Ya, ini tadi yang nomor 2 sama ya, mengkonsumsi vitamin, imbus, dan vitamin D3 itu masalahnya di mana, itu kaitkan dengan penyakit atau mungkin interaksi dengan obat lain ya. Itu bisa nanti dikaitkan ya, dikaitkan dengan apakah ini cocok untuk pengobatan hipertensi, apakah ini potensial interaksi enggak dengan yang lain ya. Kemudian apakah ini cocok untuk kondisi pandemi ini ya, itu kan setiap harus kalian coba ya, ditanyakan terus ya. Lalu pasien baru pertama kali menggunakan Exforge dan ingin melakukan konseling, kok itu menjadi problem, kenapa ya? Kenapa kok ingin jadi problem? Ingin melakukan konseling itu kan bukan problem kan? Upaya, iya Pak. Ya, mungkin penyebutannya saja. Kalau Anda nyebutnya pasien mungkin pasien merasakan sesuatu ya. Nah, itu bisa kalau mau diarahkan ke sana itu boleh ya. Ingin membeli 3 dos ya, itu ada problem. Pasien mengalami obesitas. Ya, obesitas itu bagi sebagian orang nggak problem kan, tapi kaitkan sama apa? Kaitkan mungkin sama penyakit atau mungkin obat atau jadi obesitasnya ngapain gitu loh. Ini akibat dari apa dan pengaruhnya terhadap apa. Nah, ini adalah hal penting yang harus disampaikan begitu. Ada pertanyaan mungkin kelompok 5? Oke, udah ya cukup. Minta tolong kelompok 1 tadi tolong share yang ya, yang hal-hal yang sudah diketahui tadi, tolong lagi kelompok 1. Kelompok 1. Baik Pak.
yang atasnya. Terus atas lagi, atas lagi. Terus. Nah, ya, oke. Hup, ya. Ya, teman-teman, saya mau membahas dari sisi ini. Jadi seharusnya poin-poin di sini kan Anda menanyakan kepada dosen yang mengampu ya, di sini saya data-data apa yang diperlukan. Tapi dalam proses daring ini nampaknya tidak mudah untuk bertanya dengan itu, karena interaksinya kan tergantung koneksi dan sebagainya, koneksi internet dan sebagainya. Jadi saya berharap Anda bisa langsung. Nah, kenapa harus dipilah-pilah ya? Jadi di sini sebetulnya Anda belajar ya. Jadi kalau tadi ada pasien datang dan kebetulan pasien tersebut ingin berkonsultasi dengan apoteker, nah disinilah sebetulnya saat Anda untuk belajar ya. Kalau Anda melakukan interview atau tanya jawab atau untuk mendapatkan data dan informasi, pastikan Anda memperoleh identitas pasien dulu. Ini penting ya, makanya ini ada identitas pasien, nama, usia, tinggi badan, tekanan darah, ya. Kalau identitas itu nama, terus pekerjaan, ya itu cukup. Nah, riwayat penyakit. Nah, riwayat penyakitnya ada hipertensi, ISK, ya. Terus kemudian kalau hipertensi dalam kurung tekanan darahnya bervariasi, itu masuk ke sini lebih enak. Mengalami ISK, mengalami pegal-pegal. Ya, sebenarnya pegal-pegal itu bukan penyakit. Jadi misalnya bisa ada riwayat penyakit atau gejala yang dialami. Kalau gejala yang dialami bisa pegal-pegal dan sebagainya, ya. Jadi Anda bisa riwayat penyakit dahulu dan sekarang, ya, itu apakah dia dahulu menderita hipertensi dan sekarang menderita hipertensi. Kalau sama-sama berarti pasien itu sudah menderita hipertensi cukup lama. Lalu gejala yang dialami apa ya? Gejala yang dialami selama WFH pegal-pegal, saat ini dia ISK nyeri, itu gejala yang dialami. Lalu medication taking history ya, obat yang dulu dipakai jelas amlodipin, itu yang dulu dipakai. Yang sekarang yang dipakai, yang dulu itu berarti amlodipin. Yang dulu sebelum Exforge ini dibeli, berarti ada selama WFH ada Voltaren, Redoxon, Imbus, ya, vitamin D3. Nah, Cefixime masuk sama keterolak 2 minggu yang lalu. Jadi ini lebih yang lebih lama yang bagian atas, lalu bawahnya itu. Nah, yang akan dikonsumsi yaitu Exforge mulai hari ini, kan begitu. Jadi medication taking history itu sejarahnya. Dulu dia pakai apa ya? Dulu itu ya termasuk amlo, Voltaren, Redoxon, vitamin D3. 2 minggu terakhir ada Cefixime, ada ketorolac, ya. Itu yang jadi tahu jadi Cefixime dan ketorolac itu bukan sudah lama sekali, tapi ya baru 2 minggu. Lalu yang saat ini akan dikonsumsi selama sekian waktu mendatang adalah Exforge. Ini yang namanya medication taking history. Ya. Lalu gaya hidup, dilihat di bawah gaya hidup macam-macam ya. Ada gaya hidup ini tentang kebiasaan bekerja, kebiasaan makan, ya. Itu seperti itu. Ya. Kemudian yang penting adalah tadi kalau Anda sudah tahu identitas dan sebagainya, maka yang namanya obat tadi ya, coba naik ke atas lagi Mbak, yang terkait medication ya. Namanya obat itu Anda pelajari satu-satu. Amlodipin 10 mg 1 kali sehari selama 6 bulan. Apa sih kalau orang pakai selama waktu itu apa yang terjadi ya? Apakah ada risiko efek samping, goal standarnya tercapai apa tidak, kalau nggak tercapai kira-kira apa sebabnya. Itu adalah sesuatu yang dipelajari untuk amlodipin. Lalu Voltaren, Redoxon, Triple Action, Imbus, ya, vitamin D3 1000 IU 2 kali seminggu. Lalu ada ISK, Cefixime 100 mg 2 tablet, ya, hanya diminum 2 hari. Ketorolac, ya, itu adalah hal-hal yang penting yang yang menjadi tahu masing-masing obat tolong dipahami. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 atau 8 obat yang langsung Anda pelajari ya. Ada golongan hipertensi, ada golongan NSAID, ada multivitamin ya. Kemudian ada produk herbal terstandar ya.
kemudian ada vitamin, terus kemudian ada antibiotik, ada anti nyeri. Ya. Nah ini hal-hal yang Anda mulai terus mengelompokkan obatnya. Jadi Anda belajar cukup banyak di pertemuan hari ini, dan sepanjang Anda mempelajari obatnya itu cukup dalam, nanti Anda akan pasti melihat kaitannya dengan dua penyakit yang ada saat ini, yaitu hipertensi dan ISK yang dialami dalam 2 minggu terakhir. Nah, ini tips untuk mengerjakannya ya. Jadi dengan Anda membuat per dimensi ini, maka Anda akan menjadi tahu, oh historinya seperti ini pasiennya. Dan kita akan fokus pada histori penggunaan obat. Begitu obat itu sudah digunakan, ya, apakah akan mengurangi, lihat gold standardnya. Gold standardnya apa? Apakah cukup mengurangi gejala, ataukah harus mencapai standar tertentu, misalnya angka tekanan darah, misalnya begitu. Itu hal yang penting. Ataukah ada obat yang gold standardnya mungkin tidak bisa di-checking dengan parameter gejala atau seperti yang terukur seperti tekanan darah, tapi mungkin obat itu harus dihabiskan seperti antibiotik. Itu kan tolok ukur yang menjadi catatan dalam penggunaan obat. Ya. Kemudian karena dia menggunakan obat cukup banyak, yang apalagi ada yang sifatnya harian, Anda harus lihat apakah ada kemungkinan interaksi yang terjadi pada saat menggunakan obat, ataukah potensial interaksi di masa mendatang. Ya, interaksi kan ada dua hal yang harus dipikirkan. Saat ini terjadi karena dia menggunakan dalam waktu yang sama, hari yang sama, ibaratnya begitu. Atau kalau menggunakan ini dalam jangka panjang, potensial interaksinya ada. Nah ini, jadi interaksi itu ada yang fakta yang terjadi dan ada yang potensial terjadi. Nah disinilah Anda akan belajar satu persatu. Ya seperti Exforgy itu kan ada 2 obat di situ. Nah, Anda harus pelajari kedua-duanya. Nah, jadi ini sengaja mulai banyak nama dagang supaya Anda juga familiar dengan nama dagang tersebut. Ya. Jadi kalau Anda membaca sebuah nama dagang pasti akan menjadi tahu, oh nama dagang yang lain apa ya. Paling tidak apa sih yang satu grup nama dagang yang isi zat aktifnya sama dengan Voltaren ya. Itu Anda coba dapat 5 atau 6 produk yang sama, itu adalah hal yang harus Anda pelajari juga. Jadi dari 8 produk ini Anda kalau misalnya ada nama dagangnya, coba cari beberapa sinonimnya yang lain yang ada kurang lebih sama isinya supaya Anda sekaligus belajar. Ya, sekaligus belajar obat sehingga tidak terasa Anda akan mendapatkan cukup banyak pelajaran tentang obat melalui diskusi PPL ini. Ya, itu cara jadi tadi diskusinya tadi sudah Anda bisa mencatat semua, lalu sambil merevisi itu nanti sampai agak malam nanti jam 19 coba terapkan apa yang saya sampaikan tadi, dibaca lagi hal-hal yang diketahui ini, lalu fokus ke medication taking history, pelajari masing-masing obatnya ya, kaitkan dengan penyakit, kaitkan dengan obat yang lain ya, kaitkan dengan gold standard dan sebagainya. Itu yang penting ya, supaya Anda bisa menyelesaikan PPL ini. Oke, baik, sudah cukup share screen-nya. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Jadi kan pada kasus ini anggapannya amlodipin itu bukan lagi merupakan suatu problem kan ya Pak? Karena dia sudah berobat.
Ya, karena sudah diganti dengan si X4G tadi. Kemudian untuk selanjutnya, apakah kita perlu mencari tahu terkait apakah X4G secara algoritma terapi itu sudah sesuai kepada untuk pasien atau bagaimana? Ya, kan ini kan titik start awal dia menggunakan obat X4G ini dan dia baru pertama kali. Anda bisa membayangkan kalau ini baru pertama kali apa sih informasi yang dibutuhkan oleh pasien. Karena dia baru pertama kali menggunakan obat ini dan belum pernah, berarti kan dia perlu tahu banyak tentang obat ini. Ya kan? Dia perlu tahu banyak. Yang biasanya dia pakai AMLO sekarang kombinasi dengan yang lain. Mungkin dia perlu banyak. Anda bisa bayangkan kira-kira orang baru pertama kali itu butuh informasi apa ya? Itu kalau dari sisi solusi. Lalu kalau dari seperti itu, lalu kira-kira problemnya apa? Apa yang ingin diketahui oleh pasien terkait itu? Kan pasiennya konseling di sini. Jadi itu terbungkus dalam kalimat itu begitu. Bisa dipahami Mbak Pinkan? Orang ini baru pertama kali menggunakan obat ini, kan gitu kan? Sebelumnya belum pernah. Anda bayangkan kalau orang belum pernah menggunakan obat dan dia tahu obat yang lalu itu tidak bisa membuat dia mencapai tekanan darah yang diinginkan, tentunya kan dia ingin tahu lebih banyak. Bisa dibayangkan nggak? Ini harus membayangkan. Ibu ini sudah menggunakan AMLO 6 bulan, tekanan darahnya segitu. Dia ke dokter, diberi kombinasi. Harapannya kan dia mencapai. Tapi kan tentunya dia ingin tahu lebih banyak kan. Ya, dia ingin tahu lebih banyak. Kenapa yang dulu nggak mencapai dan sekarang kalau diganti apakah juga akan bisa mencapai? Itu kan salah satu gambaran gampangnya kan gitu. Pasti akan ada timbul pertanyaan seperti itu dari pasien itu. Jadi Anda harus membayangkan, coba bayangkan Anda sebagai pasien ini sudah punya riwayat seperti ini, lalu beli obat ini dan obat ini pasti menurut dokter ini cocok untuk bisa mengatasi kondisi hipertensinya yang selama ini ternyata tidak bisa terkontrol dengan amlodipin. Kan gitu dong. Kan ada kombinasinya. Nah, tentu dia akan bertanya, apa iya ya kan gitu lah, apoteker kan menjelaskan kan di situ. Begitu. Baik Pak, berarti jadinya bisa dibuat problem seperti pasien belum mengetahui informasi mengenai obat baru atau X4G yang diterima ini gitu berarti ya. Betul, belum tahu boleh atau ingin mengetahui, ya ingin mengetahui yang termasuk problem juga. Bisa begitu. Baik, terima kasih Pak. Ini memang problem yang terbungkus dalam sebuah situasi. Jadi saya berharap Anda melihat problem itu fakta yang nampak ataupun fakta yang Anda memerlukan analisis lebih mendalam. Ya, Anda tidak yang membahas tentang penggunaan multivitamin dan imunomodulator setiap hari menjadi sebuah problem itu kan tidak semua kelompok melihat itu sebagai sebuah problem. Kalau misalnya sebuah problem harus dikaitkan dengan apa? Apakah dengan kondisi penyakit hipertensinya, ataukah dengan kemungkinan interaksi dengan obat yang lain, karena dia 3 bulan terakhir menggunakan obat ini. Berarti kan 3 bulan terakhir itu sebelumnya dia pakai apa? Pakai AMLO kan? Kan gitu. Bener enggak? Iya Pak. Jadi tolong ini Anda membayangkan situasinya. Anda jangan hanya melihat kalimat yang ada di kertas. 3 bulan terakhir rutin ini. Padahal dia menggunakan 6 bulan terakhir amlodipin. Baru saat ini beli X4G. Berarti imunomodulator dan ini apakah ada masalah dengan obat yang dulu? Gitu ceritanya gitu. Jadi pemikirannya harus sampai ke sana. Seorang apoteker, ini Anda ganti tapi dulu pakai ini. Apakah ini memang ada problem? Cek ke potensial interaksi bila ada. Bila nggak ada ya mungkin apa sih yang menyebabkan pasien ini tensinya tetap segitu, belum mencapai standar. Nah, itu bisa dicari dengan yang lain dari fakta-fakta yang ada. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak mau bertanya.
Di soal kan kebetulan ini ibunya wanita ya Pak. Terus kan nggak ada keterangan ibunya ini hamil apa enggak. Itu berarti ibunya nggak hamil ya Pak? Umur piro itu? Dilihat umur berapa? Oh, Umurnya berapa, Mas? 45. Nah, sudah tidak Iya, Pak. saatnya untuk Oh hamil iya. loh, Mas. Oh iya Pak. Makasih Pak. Kan tidak saatnya hamil. Ya. Jadi sebuah kasus yang mungkin Anda lihat hampir sama, tapi begitu dilakukan perubahan-perubahan di tempat lain, maka hasilnya bisa berbeda sama sekali. Gitu. Jangan melihat, ini kasusnya hampir sama nih, problemnya sama. Enggak. Kita rubah sedikit aja sudah menuliskan problemnya akan sangat berbeda. Ya, inilah dinamika kasus terkait penggunaan obat di farmasi itu begitu. Seorang pasien beda usia sudah akan memberikan perbedaan respon terhadap obat. Jumlah obat yang dipakai berbeda, cara pakainya, frekuensinya berbeda, ya. Itu juga akan memunculkan sesuatu yang berbeda. Ya, itu ya. Jadi tipsnya itu ya. Jadi Anda bisa jadi sudah melihat sebuah kasus yang kurang lebih mirip. Tapi apakah mirip 100%? Tentunya tidak. Begitu tidak mirip, maka problemnya pasti berbeda. Tidak mungkin sama begitu ya. Ini yang penting. Jadi kenapa tanya soal hamil? Ini 45 tahun no. Kalau soal saya nih usianya 32 tahun. Itu beda. Dan gitu. Ini 45. Gitu ya. Oke. Baik, saya rasa sudah cukup ya untuk teman-teman ya. Sudah cukup, masih kuliah lagi jam 9 ya. Selamat pagi. Silahkan nanti dikumpulkan sesuai yang ada di LMS ya. Berdasarkan hasil diskusi dan hasil pencarian referensi Anda sampai sore nanti. Oke. Selamat pagi, sampai jumpa lagi di hari Kamis mendatang. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.